Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Welas kasih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Secun dan Semu. Lindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Niwarna. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hosea mendapatkan kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma, hari ini Hosea akan belajar bersama Loni Li Ren Pian Di San Zhang Zhi Ye Hui Ren Zhi Nen Hao Ren Nen Wu Ren. Dalam bab ini Nabi Konfusius menyampaikan seseorang yang budi luhur dan berhati lulus baru dapat menentukan seseorang baik atau jahat, serta dapat mencintai mereka yang seharusnya dicintain dan menjauhkan dari orang yang tidak baik. Seseorang yang berbudi tidak memiliki keegoisan, sehingga dapat mencintai mereka yang seharusnya dicintai, membenci mereka yang seharusnya dibenci dengan keadilan. Tidak berat sebelah, benar-benar menjalankan keadilan sesuai dengan kebenaran. Saat ajaran Konfusius mengatakan, Jen, cinta kasih, bukan hanya membahas mencintai orang lain, namun juga membenci. Tetapi Nabi Konfusius tidak mengatakan harus mencintai siapa atau membenci siapa. Namun dengan ada rasa cinta, sebaliknya ada rasa benci juga. Karena kedua hal ini ada terkaitan. Kita mau sampai melakukan kebenaran cinta kasih, maka harus ada cara yang benar antara cinta dan benci ini. Maka barulah dapat dikatakan adil sesuai dengan kebenaran. Karena yang ditunjukkan bukan orang melainkan hal yang diperhatikan. Terlebih kita semua sebagai seorang pembina diri dalam menghadapi berbagai hal harus dengan cara yang benar. Perlu kita cermati dahulu dengan sesama. Bila tidak, maka tidak sesuai dengan pembina tahu. Jangan mudah terpengaruhi dari faktor luar dan orang lain, sehingga kehadiran kita telah hilang. Jangan karena kita sanjungan kepada kita, maka membuat kita lupa diri dalam melaksanakan kewajiban kita. Malah sebaiknya kita beranggapan bahwa itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Maka setiap pujian dari orang lain dan kritikan dari orang yang ditunjukkan kepada kita harus kita cermati dan lakukan introspeksi diri. Karena itu ditunjukkan bukan kepada orang tetapi ditunjukkan kepada hal. Maka ini perlu kita pahamin dalam membahas kebaikan dan kejahatan, atau sering disebut juga baik dan jahat. Menghadapi hal ini pembina diri harus berhati-hati. Tidak boleh menggunakan perasaan dengan sesama dan melakukan hal seperti umat ini baik kepada kita, maka kita baik kepada dia. Lalu umat itu tidak baik terhadap saya, kita sebaliknya juga demikian kepada dia. Bila terjadi demikian, karena dari rasa cinta kita memunculkan sebuah nafsu keinginan. Lalu bila membenci, maka akan membenci sampai di bawah tiada. Maka bila terjadi hal demikian pada diri kita, maka akan membuat diri kita pribadi kehilangan keadilan, serta menambahkan kesulitan dan permasalahan yang tidak seharusnya kita perlu hadapi. Maka seseorang
yang memiliki budi cinta kasih haruslah lurus dan benar. Karena lurus dan benar adalah persyaratan penting yang harus dipenuhi sebagai seorang pembina tahu. Karena dalam keseharian kita akan menjumpai hal seperti ini. Seperti seorang kita suka sembarangan membuang sampah. Mungkin kita akan menasehati, bicara dengan nada halus dan sopan kepada orang tersebut. Lalu sebaiknya kita seseorang yang tidak kita sukai. Biasanya kita sudah membenci orang tersebut. Lalu saat itu melakukan kesalahan kecil saja, maka sudah dicaci maki, mengatakan dia orang yang tidak pendidikan dan lain-lainnya. Kondisi perihal yang sama, namun respon yang berbeda. Ini semua muncul dari hati keegoisan yang ada dari diri kita masing-masing. Maka kita harus belajar jejak langkah dari para Buddha, yaitu tidak henti-hentinya untuk mengikis nafsu keinginan pribadi. Banyak introspeksi diri atas kesalahan diri pribadi. Belajar dengan hati lapang dada dan toleransi untuk menerima setiap orang. Maka masyarakat akan memiliki orang-orang yang berbudi moral baik semakin banyak. Bila bukan seorang pembina, lalu hati tidak lurus, maka dia tidak memiliki wewenang untuk menentukan seseorang baik atau jahat. Dahulu para pembina yang mau belajar, mereka benar-benar memperbaiki diri dengan introspeksi dahulu, serta memperbaiki kekurangan pribadi yang ada. Namun zaman berubah. Pembina saat ini yang mau belajar, mereka tidak introspeksi diri, namun mereka terus-menerus menilai orang lain punya kekurangan, telah lupa kewajiban pribadinya sendiri, sehingga di dunia sampai saat ini tidak aman dan tentram, sehingga sering terjadi seperti bukan karena dirinya sendiri yang lalai dalam belajar, namun dikarenakan guru yang tidak mahir mengajar. Sifat menularkan kesalahan pribadi kepada orang lain kerap masyarakat saat ini sering terjadi. Terlebih kehidupan masyarakat saat ini yang sangat terikat sekali akan wujud dari materi. Siapa yang bisa memberi keuntungan kepada dia, maka dia akan bertingkah baik terhadap orang tersebut. Sebagai seseorang pembina harus berdasarkan 5 sifat, mulai dalam menghadapi sebagai hal. Bukan karena kita tidak suka dengan orang tersebut sehingga tugas ini tidak mau kita kerjakan bersama. Sebenarnya bukan karena tugas ini, namun karena tidak suka dengan orang tersebut. Ini membuat pikiran kita sudah tidak lurus dan benar. Semua harus ditunjukkan kepada hal, bukan ditunjukkan kepada orang. Nabi Konfusius berkata, seorang pembina sejati, dia dapat berkomunikasi dengan siapapun juga. Dia tidak dapat tergoda oleh berbagai keuntungan, serta dia tidak akan pernah melakukan perbuatan seperti memuji-muji orang lain yang tidak sesuai kebenaran demi keuntungan pribadi. Bila dikarenakan ingin demikian kepentingan pribadi, lalu mewakili orang lain melakukan perbuatan yang membelakangi kebenaran, maka ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan sampai bisa dikatakan adil, lurus dan benar? Pertama, hati harus tenang tersebut dahulu, menggunakan ketulusan dan kejujuran untuk melakukan segala hal, mengontorkan dan mengulangi nafsu keinginan
Bila keinginan tinggi, maka muncullah keegoisan diri pribadi. Nabi Konfusius juga pernah berpesan, tempat tinggal kita bila dikelilingin oleh orang berbudi akhlak baik, maka akan mempengaruhi kita juga. Suatu ketika saat Nabi Konfusius menjabat sebagai seorang menteri di negara Lu. Setelah menjabat baru selama 7 hari, beliau sudah menghukumin mati salah satu pejabat yang ternama. Lalu murid Konfusius Zikong berkata kepada gurunya bahwa guru barusan menjabat sebagai penjabat, lalu dalam 7 hari sudah menghukumin mati pejabat ini. Perbuatan yang kurang pantas. Lalu Nabi Konfusius memanggil Zikong untuk duduk dan berbincang dengan beliau sebentar. Nabi Konfusius mengatakan, di dunia ini ada 5 tipe orang yang melakukan perbuatan kejahatan besar. Pertama adalah orang yang bersifat licik dan setiap hari hanya memikirkan cara bagaimana bisa menyingkirkan orang lain. Kedua, melakukan kejahatan hingga sampai bersifat keras kepada tidak bisa dirubah lagi. Ketiga, dalam berbicara tidak jujur serta berbicara sembarangan. Keempat, orang yang suka berbicara membalikkan keadaan. Sebenarnya yang benar dibilangin salah, salah dibilangin benar, dan terus menyebarkan gosip ini. Kelima, berkata yang tidak sesuai kebenaran. Bila salah satu pejabat saja ada yang demikian, maka negara tidak akan pernah tentram dan damai. Negara akan bisa terjadi kekacauan besar dan menimbulkan bencana. Lalu pejabat yang dihukum ini, 5 kejahatan besar sudah dilakukan semua. Bukan hanya itu, bahkan dia sudah membuat suatu komunitas anggota sehingga dia tidak sendiri lagi. Sehingga mereka berani membalikkan kebenaran dan menyebarkan kabar yang tidak benar. Maka mereka sudah termasuk penjahat besar. Dalam masyarakat akan berbahaya bila ada orang demikian, maka harus dihukum mati. Pembina sejati antara sesama pembina akan saling menghormati, bersaing dengan sesuai kebenaran, hidup tentram. Namun bila bukan pembina, mereka hanya akan menyukai orang yang memberikan keuntungan kepada mereka saja. Yang lainnya sudah tidak dipandang oleh mereka. Sebagai seorang pembina yang mau mempelajari akan cinta kasih, sebelumnya Anda harus mengolahkan diri Anda terlebih dahulu dengan baik. Maka Anda baru bisa menilai manakah orang baik dan jahat. Secara perlahan Anda akan dekat dengan yang baik dan menjauhi dari yang jahat. Jangan lupa kewajiban kita dahulu. Bab ini mengingatkan kepada kita semua, jangan sembarangan dalam menilai orang lain. Sebelumnya jalankan kewajiban Anda dahulu dengan baik. Perbaiki diri dengan introspeksi diri. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.